Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Cukup banyak sekali memang yang ingin saya sampaikan. Gak tahu harus mulai dari mana nih. Mudah-mudahan kesampaian semua. Insya Allah ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, karena kajian ini terakhir di Ramadan, jadi kajiannya spesial karena penceramahnya juga dari luar Jawa Tengah. Jadi kita akan akhiri ceramah ini jam 9 ya, siap? Siap Bu? Oh, siap-siap aja ibu ya. Tadi pas saya kira semua yang sholat subuh laki-lakinya itu pada ikut pengajian. Ternyata masih ditunggu sisa 5. Gimana? Ini ibu-ibu, Bu, suaminya tuh pada kemana Bu? Duluan ya. Jadi udah itikaf, capek, ke sawah ya, ke sawah subuh-subuh. Oh iya, alhamdulillah ibu-ibu masih bisa kesini ya. Sengaja Bu saya berdiri supaya ibu-ibu yang di belakang bisa melihat, karena kasihan. Tadi pas Pak Rahmadi bicara terus guyon, saya lihat yang ibu-ibu yang di depan tuh ikut nyengir, tapi yang di belakang gini aja Bu. Lemas gitu Bu, lemas. Cuma yang di depan aja yang ketawa tuh, yang di belakang lemas gitu, nyender, lemas gitu. Jadi biar ikut ketawa juga, biar bisa ikut lihat yang di belakang juga, saya jadi berdiri. Adik-adik yang di depan nih, boleh di sini deh, boleh di sini. Nanti kalau mau nutup acara boleh kembali lagi. Biar bisa lihat masnya ya. Dari TPQ mana? Sini, Al-Fitrah. Oh, TPQ Al-Fitrah ya. Kalau ibu-ibu yang dari Al-Ikhlas mana Bu? Coba cung Bu. Oh banyak ya memang. Hadirin sekalian, jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Fitrah, kampung apa Bu? Dusun? Dusun atau kampung? Desa. Udah desa, nggak ada dusunnya? Oh gitu, Desa Kutayasa, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Coba yang paling jauh mana Bu? Yang paling jauh jalan kakinya dari mana Bu? Berapa meter? Berapa kilometer? Oh, sampai 1 kilometer nggak Bu? Oh enggak. Ibu ini paling jauh ya. Alhamdulillah bisa ke sini ya Bu. Jalan kaki berapa menit Bu? Setengah jam. Bener ya, Masya Allah. Perjuangan ibu-ibu ya. Nah, jadi memang Bu, kita bisa datang ke masjid ini, ikutan kuliah subuh, itu karena kekuatan dari siapa Bu? Kekuatan dari Allah. Karena kalau bukan karena kekuatan dari Allah, jangankan yang jauh, tetangga masjid gak ke masjid, betul Bu? Ada yang kayak gitu? Ada atau banyak? Nah, kita doakan mudah-mudahan tetangga-tetangga masjid ini ke masjid semua. Gitu. Nah, kemudian, nah itu mukadimah aja Bu ya. Kita mulai ceramahnya nih, mulai serius ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis Bu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya begini: Aktsiru dzikroha dimil ladzat. Aktsiru dzikroha dimil ladzat. Ibu-ibu ingat ya, kalau ada yang ngobrol, saya langsung tanya. Jadi saya bisa melihat semuanya ya. Ada yang nengok ke temannya, langsung saya tanya. Kalau nggak bisa disetrap di depan ya. Nah, enggak. Nah, barusan hadisnya aktsiru dzikroha dimil ladzat. Artinya apa? Artinya tuh perbanyaklah kalian mengingat segala pemutus kelezatan. Ibu-ibu udah ngomong jadi udah tertebak ya kematian.
Perbanyaklah pengingat pemutus kelezatan. Itu diterjemah aslinya pemutus kelezatan. Tapi kita semua tahu, ibu-ibu juga sudah tahu bahwa artinya itu kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Kenapa kita harus memperbanyak kematian? Karena kita semua tahu, semua manusia tahu bahwa kematian itu pasti, betul? Tapi kok kita tuh sering lupa hal yang pasti, tapi kita sering banget lupa. Kita terlalu cinta dunia. Misalnya kalau kita nanya, misalnya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang kerja banting tulang siang malam. Ditanya, kenapa kerja? Ya buat makan. Tapi udah bisa makan, kok masih berjuang? Bahkan ada yang lembur gitu. Tuh lihat bapak-bapak ini mah, udah ada pengajian, ikut ngaji aja. Tapi yang lain ke sawah, kerja, banting tulang. Makan udah kebeli. Pakaian udah kebeli. Tapi kok masih berjuang kerja untuk mendapatkan untuk banyak? Jawabnya apa? Buat masa depan. Buat besok, buat masa depan, buat tahun depan. Ada orang-orang yang kerja nih, dia lembur supaya apa? Supaya dapat bonus di akhir bulan katanya. Pokoknya intinya kita kerja tuh, manusia kalau ditanya kerja buat apa? Ya buat memenuhi kebutuhan. Kebutuhan udah tercukupi kok masih kerja? Ya buat ke depan katanya, buat masa depan. Padahal masa depan kita belum tentu hidup, betul? Kita belum tentu hidup. Tapi akhirat mau cepat atau lambat pasti datang. Akhirat pasti datang, kematian itu pasti datang. Makanya Rasulullah bilang, perbanyaklah mengingat itu. Perbanyak mengingat itu. Itu tuh pemutus segala kelezatan. Nah, saya baru ingat nih, tadi itu sebenarnya di mukadimah saya ingin bertanya dulu, ibu-ibu taraweh tadi semuanya atau sebagian ya? Hampir semua lah, benar. Jadi tadi taraweh kan aman nggak Bu? Aman ya. Nah, saya ingin mungkin ibu-ibu sudah tahu atau ibu-ibu ada yang belum tahu bahwa saudara-saudara kita di Masjid Al-Aqsa sana taraweh tapi diserang oleh peluru dari tentara-tentara Zionis Israel, diserang oleh granat. Terus diserang ke dalam masjid dengan berpakaian militer, pakai sepatu masuk Masjid Al-Aqsa. Padahal Masjid Al-Aqsa itu masjid suci umat Islam yang ketiga setelah Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, yang kita disuruh kalau bisa kalian ke sana. 3 masjid itu. Nah, coba ibu-ibu di sini saya tanya, ada yang taraweh pernah terus ditembak? Pas lagi taraweh enggak ada? Ada yang lagi taraweh terus dilempari granat, ada? Nah itu. Kita patut bersyukur. Patut bersyukur bahwa kita tuh bisa taraweh dengan aman, dengan tentram. Dan kita juga bersyukur kita masih bisa berdempetan. Kalau di kota-kota besar, wah itu kalau udah ada yang berdempetan langsung dibubarin itu. Harus jaga jarak katanya. Wah kita alhamdulillah ya masih aman insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah. Lebih jauh lagi Bu, itu saat ini ya di Palestina, di Masjidil Aqsa itu saat ini. Tapi lebih jauh lagi Bu, di zaman Rasulullah itu lebih parah lagi. Betul Bu? Misalnya kita tahu cerita dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud itu kalau baca Quran dipukulin Bu. Ada di sini yang baca Quran pernah dipukulin? Gak ada. Ibnu Mas'ud tuh baca Quran tuh dipukulin gara-gara baca Quran. Kemudian para sahabat tuh bahkan kebanyakan mereka berkata, mazil na'izah mundu aslama Umar. Kami tuh masih dalam keadaan lemah sampai Umar masuk Islam. Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab udah masuk Islam, kami agak sedikit tenang. Soalnya kenapa orang-orang pada takut sama Umar? Karena Umar tuh premannya Mekah. Orang-orang pada takut tuh. Pas saat Umar bin Khattab masuk Islam, hampir semuanya pada takut sama Umar. Gak ada lagi yang berani gangguin orang baca Quran.
Tapi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, itu orang-orang tuh sangat lemah banget, orang-orang muslim saat itu. Nah itu, jadi di sisi lain kita bersyukur bahwa kita diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa ngaji dengan tenang, bisa tarawih dengan tenang. Di sisi lain juga kita harus bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita di Masjid Al-Aqsa. Kita berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah itu ingin memberikan pahala lebih kepada mereka. Makanya saya tadi tanya siapa yang di sini yang paling jauh, karena berbeda, Bu. Berbeda pahala orang yang datang ke masjid hanya 10 langkah dengan yang 100 langkah, pasti beda pahalanya, gak akan sama. Orang yang 50 langkah akan berbeda dengan orang yang 1000 langkah ke masjid, beda. Orang yang seger buger, sehat akan berbeda dengan orang yang sakit tapi tetap maksain ke masjid buat ngaji, itu berbeda pahalanya. Jadi semakin berat cobaan ujian yang diberikan Allah, semakin besar pahala. Hadisnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujian, cobaan, dan rintangan. Jadi semakin besar rintangan, semakin besar pahala. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Yawaddu ahlul afiyati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba. Lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid." Artinya apa? Orang-orang yang cobaannya sedikit di dunia, nanti pada hari kiamat akan ngiri. Ngirinya kepada siapa? Kepada orang-orang yang ujiannya berat di dunia. Kenapa dulu kulit aku dulu gak digunting-gunting aja lah? Dia tuh berharap bahwa saat dia melihat besarnya pahala orang yang cobaannya banyak, dia tuh berharap seandainya kulitku dulu di dunia digunting-gunting aja. Biar apa? Biar banyak pahalaku. Jangankan digunting-guntingnya kulit, Bu. Duri aja yang menusuk kita, kalau kita sabar, itu bisa jadi penghapus dosa. Kita tersandung, kalau sabar bisa jadi pahala. Bukannya tersandung malah marah-marah. Aduh. Tuh, daripada ngomong aduh, Bu, mendingan istighfar, betul? Ngomong aduh ada pahalanya gak? Gak ada. Malah tambah sakit tuh. Tapi kalau kita berkata astagfirullah ini karena dosaku, alhamdulillah cuma kesandung. Bukan yang lain. Oh, alhamdulillah cuman kesandung. Terus yang misalnya yang luka, alhamdulillah lukanya cuma di kaki. Terus misalnya ada yang sampai patah, misalnya jatuhnya dari genteng. Ada ibu-ibu yang ngebenerin genteng bocor misalnya, ada? Oh gak ada ya. Masih ada suami ya, Bu, alhamdulillah ya. Nah, misalnya jatuh patah kakinya, alhamdulillah cuman kaki. Masih ada kaki yang lain. Buntung 2 kakinya, alhamdulillah masih punya 2 tangan. Pokoknya alhamdulillahin aja. Pokoknya selama bisa sabar, insya Allah jadi pahala. Tapi kalau marah-marah, penyakitnya gak beres, pahala gak dapat, betul? Tuh, jadi untung mana? Mending sabar, mending marah? Mending sabar. Ibu-ibu Masjid Al-Ikhlas mah udah pada tahu ya, Bu ya. Majelis Ta'lim Al-Ikhlas mah udah pada tahu, mending sabar daripada marah. Nah itu.